Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Kali ini kita masih memasuki kompetensi dasar yang ke-17 dan minggu yang ketiga atau pertemuan ketiga. Kita akan membahas materi tentang sistem penyimpanan dokumen transaksi dana kas kecil. Anak-anak, kalian perhatikan video yang akan Ibu sampaikan nanti. Sistem penyimpanan dokumen transaksi dana kas kecil ini ada 3 macam. A. Sentralisasi, B. Desentralisasi, C. Kombinasi. Kita akan membahas satu persatu ya. Pada sistem sentralisasi, semua dokumen disimpan di pusat penyimpanan. Unit yang membutuhkan dokumen dapat menghubungi bagian pusat penyimpanan untuk mendapatkan dan menggunakan sesuai dengan keperluan yang dimaksud. Sedangkan desentralisasi adalah sistem ini menyerahkan pengelolaan dan penyimpanan dokumen kepada masing-masing unit. Kombinasi adalah tiap-tiap bagian penyimpanan dikontrol oleh bagian pusat. Dokumen yang disimpan oleh bagian adalah dokumen personalia, gaji, kredit, keuangan, dan catatan penjualan. Tetapi untuk penanggung jawabnya semuanya adalah petugas arsip. Sekarang, manfaat sistem penyimpanan sentralisasi. A. Mencegah duplikasi dokumen. Dengan sistem pengawasan yang terpusat, setiap dokumen yang berkaitan dengan subjek tertentu akan disimpan pada ruangan penyimpanan dan peminjam atau pengguna akan terekam dengan baik termasuk waktu peminjaman hingga durasi peminjaman. B. Layanan yang baik. Penggunaan sistem ini memerlukan tenaga khusus yang terlatih sehingga diharapkan layanan yang diberikan akan lebih baik dibandingkan dibebankan secara mandiri kepada karyawan yang bekerja dengan dokumen. C. Adanya keseragaman sistem dokumentasi. Semua dokumen yang terpusat, pengelolaan dan penyimpanannya akan dilakukan secara seragam serta memudahkan pengawasannya. D. Menghemat waktu pencarian. Keberadaan tempat penyimpanan dan penemuan kembali dokumen pada satu tempat menjadikan pemakai akan menghemat waktu apabila mencari informasi. Pemakai tidak perlu mendatangi bagian-bagian lain hanya untuk mencari informasi atau dokumen yang dibutuhkan. Artinya, jika dokumen itu dipusatkan dalam satu pusat, yaitu di bagian penata arsip, maka orang yang membutuhkan dokumen tersebut tidak perlu datang ke unit-unit atau bagian perusahaan tersebut. E. Menghemat ruangan, peralatan, dan alat tulis kantor. Penggunaan sistem ini akan meminimalisasi jumlah keberadaan duplikasi dokumen beserta perlengkapan penyimpanannya. Bisa berupa folder, filing kabinet, dan lain-lain. Hal tersebut tentunya akan menghemat ruang kantor. F. Memudahkan pekerjaan bagian lain. Sistem ini akan membebaskan bagian lain dari masalah pemeliharaan dokumen dan di sisi lain akan membantu mereka memusatkan perhatian pada aktivitas mereka. G. Memungkinkan pengamanan lebih terpadu. Sistem ini juga menjadikan keamanan dokumen lebih terjamin karena sistem pengamanan dokumen yang terpusat sehingga lebih mudah dalam pengawasannya. H. Adanya keseragaman dalam penanganan. Apabila Departemen Keuangan menggunakan sistem arsip yang pengklasifikasian dokumennya berdasarkan abjad dan subjek, sedangkan Departemen Penjualan menggunakan letak geografis pelanggan, kemungkinan terjadinya double work pada suatu organisasi akan meningkat. I. Pelayanan dokumen di bawah satu atap. Sistem sentralisasi memungkinkan dilakukan pelayanan dokumen ataupun arsip di bawah satu atap sehingga mengefisienkan waktu ataupun biaya. Sedangkan kerugian menggunakan sistem sentralisasi adalah A. Kesulitan fisik. Tidak semua departemen letaknya dekat dengan pusat dokumen. Hal ini mengakibatkan terjadinya penundaan dalam mendapatkan sebuah dokumen. B. Kebocoran informasi. Oleh karena beberapa berkas ditempatkan di ruang terpusat, muncul kekhawatiran terjadinya publisitas terhadap masalah yang dianggap penting antara
berbagai bagian yang berbeda-beda. C. Beberapa bagian mungkin mempunyai kebutuhan yang berlainan. Informasi yang sama mungkin diperlukan dalam berbagai bentuk. Contohnya, nama nasabah dapat pula dijajarkan menurut lokasi atau pembagian geografi. Dalam hal ini, disarankan agar salinan yang dijajarkan di pusat dokumen disusun menurut kebutuhan mutakhir dan tembusan tambahan dari kertas yang sama disimpan di bagian lain. Artinya, bila surat itu atau dokumen itu disimpan di beberapa tempat, maka bisa menggunakan kartu tunjuk silang yang menunjukkan bahwa selain surat ini disimpan di bagian unit tertentu, akan disimpan juga di unit yang lain dengan menggunakan sistem penyimpanan yang berbeda. D. Adanya kemungkinan dokumen hilang. Karena tidak ada duplikasi, apabila dokumen di pusat penyimpanan hilang atau terbakar, dokumen akan hilang selama-lamanya. E. Pemakai tidak langsung memperoleh dokumen saat memerlukan. Ada kecenderungan di kalangan manajer agar dokumen yang dihasilkan oleh organisasi, perusahaan atau badan disimpan di bawah pengawasan manajer dokumen yang mengelola dokumen berdasarkan prosedur standar dan hanya dilayani apabila telah memenuhi prosedur yang dimaksud. Ini adalah keuntungan penerapan sistem desentralisasi. Dekat dengan pemakai sehingga penggunaan dokumen di dalam organisasi dapat langsung diawasi dan di sisi lain pemakai dapat langsung memakainya tanpa kehilangan waktu ataupun tenaga untuk mendapatkannya. B. Sistem ini sangat cocok jika informasi rahasia yang berkaitan dengan sebuah bagian disimpan di bagian yang bersangkutan. C. Sistem ini juga menghemat waktu dan tenaga dalam pengangkutan berkas karena setiap berkas yang relevan dengan sebuah bagian akan disimpan di bagian yang bersangkutan. Kemudian, kerugian penerapan sistem desentralisasi. A. Pengawasan relatif lebih sulit untuk dilakukan karena letak dokumen yang tersebar di tiap-tiap bagian. B. Banyaknya duplikasi atau dokumen yang sama mengakibatkan terjadinya duplikasi ruangan, perlengkapan, dan alat tulis kantor yang menjadikannya kurang efisien. C. Oleh karena proporsi pekerjaan untuk menyimpan dokumen hanya menjadi salah satu fungsi dari tenaga administrasi, kegiatan ini akan mengakibatkan layanan yang diterima berkurang. Keuntungan penerapan sistem kombinasi. A. Adanya sistem penyimpanan dan temu balik yang seragam. B. Meminimalisasi kesalahan pemberkasan serta dokumen yang hilang. C. Meminimalisasi duplikasi dokumen. D. Memungkinkan pengadaan dokumen yang terpusat dengan imbas efisiensi biaya yang lebih mudah. E. Memudahkan kontrol gerak dokumen sesuai dengan jadwal retensi dan pemusnahan. Kerugian penerapan sistem kombinasi. A. Oleh karena dokumen yang bertautan tidak ditempatkan di tempat yang sama, penggunaan dokumen yang dimaksud menjadi sulit. B. Kurang luas karena keseragaman di seluruh unit belum ada atau tidak ada. C. Masalah yang berasal dari sistem sentralisasi dan desentralisasi akan dibawa ke sistem kombinasi, walaupun dapat diminimalisasi apabila pengolahannya dilakukan secara tepat. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silakan kalian pelajari lagi agar lebih paham. Kemudian jika ada yang belum jelas, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi daring pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.